Oke, sekarang kita akan melihat tutorial bagaimana terdata di aplikasi data pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pertama, ini adalah tampilan websitenya. Untuk melakukan pendaftaran, kita tinggal memilih kita apakah sebagai usaha ekonomi kreatif atau usaha industri pariwisata. Jika kita pelaku usaha ekonomi kreatif, contoh 17 usaha ekonomi kreatif adalah film, kerajinan, kuliner, pengembang aplikasi, pengembang game, kemudian fashion. Nah, itu kita bisa memilih ekonomi kreatif. Nah, lanjut kita klik. Oke, ini adalah form dari pendaftaran pelaku ekonomi kreatif. Saya coba aja ubah tampilan. Ini adalah form pendataan pelaku ekonomi kreatif. Ada beberapa tab atau detail data yang harus diisi. Pertama adalah informasi umum. Kita bisa upload logo dari usaha kita, atau kalau misalnya belum memiliki logo mungkin bisa foto produk kita. Tapi saya sangat menyarankan ini diupload adalah logo usaha kita. Apabila kita memiliki beberapa usaha, kita upload logo yang paling utama atau yang paling besar yang kita miliki. Kita coba upload ya. Oke, saya akan coba cari gambar logo. Oke, ini saya ada logo. Nah, contoh ya. Kemudian kita masukkan misalnya nama kita Rizky Indraswari. Username-nya misalnya kita Rizky Indra. Emailnya ya kita masukkan email kita ya. Saya coba masukkan. Password. Oke, jadi saya masukkan dulu standar ya. Jenis pelaku usaha kita bisa pilih, kita pelaku ekonomi kreatif ini default, tidak bisa dirubah. Nama usaha, nah ini nama usaha atau nama kegiatan kita. Contoh di sini misalnya Rizky Indraswari ini usahanya misalnya kerajinan ya, atau fashion misalnya desain fashion batik. Kita kategori produk, kita pilih fashion, alamat misalnya Kayu Agung ya, Kayu Agung. Ini harus kita isi alamat lengkap, tapi dalam hal ini saya coba isi kecamatan saja. Nanti ini ada pilihan kecamatan, kita pilih kecamatan Kayu Agung. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah nama pemilik usaha. Dalam hal ini tadi adalah Rizky ya. Kita lagi Rizky Indraswari. Email ini boleh berbeda, boleh sama. Ini dimaksudkan apabila kita memiliki email yang berbeda antara email usaha dengan email pribadi. Kalau saya sarankan untuk isi saja email yang sama. Tidak pengaruh. Kita isi nomor handphone.
Website kalau ada, kalau tidak ada mungkin dikosongkan saja. Deskripsi, jelaskan tentang diri. Ini saya adalah lulusan satu desain fashion ya, fashion. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bentuk badan usaha dari produk ekonomi kreatif kita. Di sini ada pilihan apa namanya, beberapa ya, ada PT dan lain-lain. Misalnya yang paling sering itu adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan itu apa namanya, di nomor induk berusahanya atas nama pribadi misalnya. Oke, nah contoh di sini kita merek ya, mereknya tadi HD ya. Legalitas usaha, misalnya kita sudah punya NIB, kita masukkan nomor NIB-nya. Di sini saya coba asal itu ya. Tapi saya harapkan nanti Bapak Ibu tidak mengisinya dengan asal, benar-benar menyesuaikan dengan legalitas usaha atau nomor induk berusaha yang Bapak Ibu miliki. Sertifikat usaha ini ada HK, ini hak kekayaan intelektual apabila merek Bapak Ibu sudah diajukan merek, apabila produk Bapak Ibu halal, produk Bapak Ibu adalah kuliner, maka bisa melampirkan juga sertifikat halalnya. Jika tidak memiliki, pilih tidak memiliki. Tipe bisnis adalah biasanya kita adalah bisnis to customer. Nah, bisnis to customer itu adalah produk kita kita jual langsung ke konsumen. Tapi kalau produk kita adalah jasa seperti konveksi, berarti produk kita memenuhi kebutuhan dari bisnis, sehingga bisnis to bisnis. Di sini kita adalah bisnis to customer. Kekayaan bersih aset bisa dipilih karena ini akan nanti mempengaruhi pada kriteria UMKM-nya. Hasil omset, oke. Ini kalau tidak ada e-commerce boleh dikosongkan, tapi kalau ada silahkan diisi linknya ya. Silahkan diisi linknya, link alamat dari marketplace-nya. Pilih penggunaan gudang bersama, mungkin tidak menggunakan gudang bersama itu apabila di kota-kota besar biasanya UMKM itu untuk menghemat biaya gudang, dia memanfaatkan satu gudang bersama. Kemudian ekspor, apakah sudah menggunakan ekspor atau belum? Mungkin di sini saya coba isi dengan belum pernah. Oke, ini kapasitas produksi. Jadi tenaga tetap adalah tenaga karyawan tetap yang ada di perusahaan kita. Misalnya di sini saya isi satu, jumlah tenaga tidak tetap, ada tenaga harian ya, tenaga yang memang tidak tetap atau kita bayar upah harian. Mungkin bisa diisi dengan satu juga. Oke, selesai. Nah, nanti admin akan melakukan verifikasi. Oke, tadi kita sudah melakukan pengisian dengan cara mengklik tombol pendataan usaha ekonomi kreatif. Kita kembali ke halaman awal lagi. Nah, di sini kita akan melakukan login, gitu, login ke akun yang tadi sudah kita buat. Ingat, tadi kita sudah membuat akun dengan username Rizky Indra, kemudian passwordnya 1 sampai 9. Kita klik login, kita masukin tadi password yang sudah kita buat, Rizky Indra. Oke, kita coba ya. Oke, ini akun kita sudah mendapat persetujuan dari admin. Kita sudah lihat ya, ini akun kita. Nah, yang unik dari apa namanya, dari sistem ini adalah sebetulnya kita bisa menambahkan produk dari kita gitu, sebagai informasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kita coba ya Bapak Ibu. Kita upload foto produk kita. Oke, kita upload. Oke, misalnya di sini saya ada desain batik ya. Ini betul batik Bandung, tapi nanti apa namanya, boleh misalnya contoh membuat misalnya motif batik Ogan Komering Ilir. Silakan diupload. Pilih bentuknya ini fashion ya, desain fashion batik. Ini pilihan ini sebagaimana yang sudah kita buat di awal gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya usaha, Pak saya punya usaha kuliner juga selain batik. Nanti kita coba menambahkan usaha kulinernya. Tapi di sini pilihan yang sudah ada dan sudah di-approve oleh admin adalah yang desain fashion batik. Oke, kemudian kita masukkan nama produknya misalnya HD Batik ya. HD Batik. Harga produksi kita misalnya di sini adalah harga produksi ini nggak harus terlalu jujur ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa harga produksi kita mungkin kurang lebih di 300.000 misalnya. Harga jualnya di 600. Ini lembar kain ya. Nah, untuk harga mitra atau reseller mungkin kita bisa jual di harga 550. Potensi ekspornya ya karena kain batik juga ini ya. Stok barang kita ada berapa? Misalnya kita ada 50 lembar kain ya, kita masukkan 50 lembar kain. Deskripsi kita jelasin ini adalah kain batik motif khas Ogan Komering Ilir. Ya, ini bisa Bapak Ibu bisa menambahkan informasi tambahan jika memerlukan, jika tidak cukup langsung saja kita isikan produk ini dijual di mana, nanti bisa kita masukkan di sini kalau memang ada, kalau tidak ada tinggal klik tambah saja. Oke, kayaknya ini ya. Kemungkinan file fotonya terlalu besar. Coba kita ini ya, coba kita ganti file yang lebih kecil. Oke, ini ya. Ini lebih kecil nih. Oke, mudah-mudahan bisa sih. Oke, kita sih. Oh, kita mau potensi ekspor tidak. Oh ya, iya ya ya. Kita pilih conservation. Kita tambah. Oke, sudah bisa ditambahkan. Kita punya satu produk. Nah, tadi saya jelaskan bahwasanya kalau kita mau menambahkan produk kuliner, gimana Pak? Saya punya dua produk, kain batik dan kuliner. Kita bisa tambahkan produk yang lainnya. Misalnya di sini adalah kuliner. Kita misalnya adalah sambal ya. Kita upload logonya di sini. Logo logo sambalnya ya, misalnya saya coba cari lagi logo. Oke, misalnya logo ya. Oke, ini logo sambalnya. Nama kita adalah produksi sambal khas Ogan Komering Ilir. Nah, kita pilih usahanya produk, subsektornya adalah kuliner. Kemudian kita lengkapi, contoh alamat usahanya ada di sama ya di Kayu Agung juga. Nggak, misal ini ya Bapak Ibu tolong dilengkapi nanti kalau memang sebenarnya. Coba tinggal kemudian klik tambah nama pemilik. Nah, kenapa kita mengisikan ulang lagi? Karena bisa jadi usaha kita ini memiliki pemilik yang berbeda. Karena apa namanya? Misalnya di sini adalah pemiliknya adik misalnya, tapi di bawah naungan usaha kita. Tapi kalau misalnya sama, kita isi sama dengan yang tadi, sama yang sebelumnya nggak apa-apa, sama aja. Oke, produksi sambal yang ini ya.
Untuk pengusaha juga sama. Jadi dalam satu NIB, nomor induk berusaha itu bisa memiliki beberapa KBLI. Jadi dalam satu NIB itu bisa memiliki beberapa usaha. Cuma yang ini mereknya beda ya. Ini misalnya HD Sambal. Kalau tadi HD Batik, yang ini HD Sambal. Sama NIB, kita masukkan nomor NIB yang sama dengan tadi ya. Contoh ini ya. Contoh. Oke. 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 Bidang utama tidak menggunakan, ekspor, mungkin belum pernah, kita klik selanjutnya, kapasitas produksi nih, ini adalah misalnya kita isi juga ya, sama seperti tadi satu-satu. Kalau ini kita isi dengan sebaik-baiknya adalah informasi yang jujur Bapak Ibu, karena tentu ini adalah untuk nanti bagaimana Dinas Kebudayaan Pariwisata Ogan Komering Ilir bisa memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu. Oke, selesai. Kita kembali ya. Di sini Rizky Indraswari ini punya 2 usaha, yaitu desain fashion batik dan produksi sambal. Nah, produknya ini juga bisa tambahin juga nih di sini nih produknya, tadi ini batik, kita bisa tambahkan jadi juga satu lagi tadi yang sambal. Seperti itu, mudah ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa segera mengisi dan mendaftarkan diri di sistem informasi Parekraf atau pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata Ogan Komering Ilir. Terima kasih.